Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa, sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 649. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tuanku, budak tua ini terus menyelidiki dan akhirnya tahu mereka bertiga pergi ke balai pengobatan kuno di kota Changsuan dan kemudian bertemu dengan master pengobatan kuno dari balai pengobatan kuno dan akhirnya tinggal di pengobatan kuno. Namun apa yang dibicarakan oleh mereka, budak tua ini masih belum jelas. Tetapi budak tua ini telah menyelidiki dan menemukan bahwa balai pengobatan kuno telah menjadi mitra sekte lonceng kuno selama puluhan ribu tahun. Semua pil obat dari sekte lonceng kuno dibeli dari balai pengobatan kuno, kata Cai Gaopeng. Oh, balai pengobatan kuno, kata Aoli. Tuanku, ketiganya sekarang berada di balai pengobatan kuno. Saya tidak tahu bagaimana Tuan akan memutuskan. Jika Tuan ingin melihat ketiga orang itu dengan satu perintah, saya akan mengatur balai pengobatan kuno dan sekte lonceng kuno untuk semuanya ditangkap, kata Cai Gaopeng seraya memberi hormat. Tidak perlu, Aoli melambaikan tangannya. Tampaknya ketiga orang ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan pembunuhan putriku. Itu seharusnya kebetulan. Tetapi demi kehati-hatian, Anda terus perhatikan aula pengobatan kuno. Jika sesuatu terjadi, segera melapor kepada saya, kata Aoli. Baik tuanku, budak tua ini mendengar perintah. Cai Gaopeng membungkuk. Ngomong-ngomong, tuanku, ada satu hal lagi. Apa masalahnya? Kata Aoli. Itu tentang nona muda. Nona muda telah memberi perintah kepada budak tua ini untuk menemukan penyelamatnya dan ingin berterima kasih secara langsung. Apakah budak tua ini harus... Cai Gaopeng tersenyum pahit. Terima kasih apa? Aoli menampar kursi dengan marah. Apakah tidak cukup baginya untuk menimbulkan masalah? Cai Gaopeng, kamu dengarkan perintahku. Mulai sekarang, King Ling tidak diperbolehkan untuk menginjakkan kakinya keluar tanpa perintah dariku. Apakah kamu dengar? Kata Aoli. Ya, baik tuanku, kata Cai Gaopeng. Saat ini Qin Chen secara alami tidak tahu keputusan di istana Tuan Kota dan membuat istana Tuan Kota mengesampingkan keraguannya tentang dia. Bahkan jika Qin Chen tahu, Qin Chen tidak akan peduli. Pada saat ini Qin Chen terus tenggelam dan berlatih di dalam cakram Gyo Qian Kun. Saat Qin Chen berlatih keras, Xin berpindah. Saat ini di benua Tianwu yang jauh, benua Tianwu sudah mulai berubah. Istana berkabut. Kekuatan terbesar di benua Tianwu menjulang tinggi dan tak terkalahkan. Itu telah berdiri di daratan selama lebih dari 300 tahun dan telah menjadi legenda selama beberapa generasi. Hari ini istana berkabut sangat menyedihkan. Itu telah diledakkan dan reruntuhan ada di mana-mana. Di langit, seorang ahli terkemuka berdiri dengan bangga dan pemimpinnya adalah Qin Mo, Mo Yuanbei, dan Pu Qiankun. Di belakang mereka ada banyak kekuatan di daratan dan bahkan penguasa dari iblis alien yang dipimpin oleh Lao Yuan. Para penguasa iblis alien yang didominasi oleh Master Skeleton Cabang, Mokara dan yang lainnya, penuh dengan energi iblis yang tak ada habisnya, membawa pasukan iblis alien seperti lautan luas, menjaga di luar istana berkabut. Setelah sarang iblis kekacauan diserap oleh Qin Mo, semua iblis alien telah kehilangan dasar untuk kelangsungan hidup mereka. Banyak iblis alien yang telah memicu gelombang badai di benua Tianwu sekarang menjadi sasaran pembantaian manusia. Pada akhirnya itu menjadi bawahan dari Master Skeleton Cabang. Skeleton Cabang dan Mokara menerobos ke ranah Raja Iblis. Menghadapi krisis hidup dan mati, iblis alien ini secara alami menyerah dengan mudah dan menjadi pengikut umat manusia. Itu digunakan untuk melawan semua kekuatan di dunia yang menentang Papillon Cendi. Tentu saja Qin Mo melakukan ini untuk tujuan lain, yaitu 3 tahun kemudian ahli surgawi akan datang.
Apakah itu untuk menahan bahaya 3 tahun kemudian, atau untuk memasuki surga di masa depan dan berperang melawan istana Yomi Mansion? Tentu saja dengan peningkatan asal-usul benua Tianwu, Qin Mo bahkan samar-samar merasakan panggilan langit. Kucing hitam besar juga telah mengatakan bahwa langit telah pulih, dan semua aturan seluruh langit dan bumi berangsur-angsur membaik. Di masa depan, mungkin tak terhitung banyaknya orang dari alam bawah yang akan naik ke surga. Tentu saja ini tidak ada hubungannya dengan Qin Mo. Satu-satunya tujuan Qin Mo dan yang lainnya sekarang adalah menghancurkan istana berkabut. Bunuh! Suara pertarungan yang mengerikan terdengar, dan anggota istana berkabut yang tersisa bertarung melawan pasukan iblis alien dan juga pasukan besar yang tak terhitung jumlahnya. Kamu penjahat yang memalukan. Jika kamu tidak membunuh penguasa istana berkabut, bagaimana istana berkabut ini bisa dihancurkan? Bunuh! Bunuh! Kalian semua orang jahat! Para master dari istana berkabut yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan marah. Mereka telah dicuci otak oleh Sangguan Sinner. Selalu hanya ada istana berkabut di hati mereka, dan mereka semua berjuang mati-matian bahkan dalam keadaan seperti itu. Saat ini sederet formasi di istana berkabut terbentuk. Inilah formasi besar istana berkabut yang melawan dengan gila-gilaan. Tetapi itu tidak berguna. Kali ini bahkan penguasa istana perangkat Gu Huamao diundang oleh Qin Mo dan yang lainnya. Bagaimana mungkin area istana berkabut bisa menahan serangan begitu banyak master? Belum lagi ada beberapa master di ranah alam suci. Boom! Gerbang tak berujung semuanya runtuh. Berkas istana berkabut itu megah dan menempati banyak sumber daya teratas seperti Gunung Tianseng dan Kolam Tianseng. Tetapi sekarang itu telah menjadi reruntuhan. Namun Qin Mo tampak acuh tak acuh. Selama 300 tahun terakhir, istana berkabut telah melakukan terlalu banyak kejahatan di daratan, dan tidak perlu untuk kekuatan seperti itu untuk terus bertahan di benua ini. Namun pada saat ini pusat kekuatan dari istana berkabut terus bertempur sampai mati. Istana berkabut telah berdiri selama ratusan tahun di daratan. Secara alami ada banyak master, dan bahkan banyak master tersembunyi. Setiap basis kultivasi menentang langit dengan kultivasi puncak Martial Emperor. Ada juga banyak master dari istana penegak hukum, seperti wakil ketua Balai Yuan Tao, dan banyak raksasa top Martial Emperor, puncak Martial Emperor. Selama ratusan tahun, istana penegak hukum telah menarik banyak kekuatan besar di daratan, membentuk kekuatan yang tak tertandingi. Namun itu semua tidak berguna di bawah tim iblis alien yang dipimpin oleh skeleton cabang. Orang-orang dari istana berkabut itu terus berjatuhan dan darah mengalir seperti sungai. Faktanya, selama Qin Mo dan yang lainnya bergerak, itu akan cukup untuk menghancurkan istana berkabut dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi Qin Mo tidak melakukannya. Dia ingin menghancurkan istana berkabut dengan iblis alien yang telah dibudidayakan oleh istana berkabut itu sendiri. Apa? Seorang pria kuat yang terkenal dari istana berkabut mati, dan akhirnya istana berkabut runtuh. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di istana berkabut yang masih hidup memandang pria kuat di langit dengan ngeri dan berlutut ketakutan. Tidak, jangan bunuh kami. Kami tahu kami salah. Tolong jangan bunuh kami. Orang-orang ini menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Mereka telah mendominasi daratan selama bertahun-tahun. Pada saat ini mereka akhirnya merasakan ketakutan. Air mata mengalir, memohon belas kasihan hanya untuk bertahan hidup. Tetapi Qin Mo tanpa ekspresi dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Bunuh, jangan sisakan satupun." Sesaat berikutnya darah mengalir dan kehidupan dengan cepat berlalu dipenggal di tempat sangat menyedihkan. Hanya beberapa jam kemudian, seluruh istana berkabut berubah menjadi lautan darah, dan mayat-mayat tergeletak di mana-mana. Sangat menyedihkan. Ji Sun, Zhao Lingshan, Lin Tian, dan Jian Ying, mereka semua melihat pemandangan di bawah dan tidak bisa menahan napas. Tetapi tidak ada dari mereka yang merasa kasihan. Selama 300 tahun terakhir, istana berkabut telah melakukan terlalu banyak hal yang jahat, dan ini adalah akhir dari mereka. Adapun kekuatan lain seperti keluarga Teng, sekte iblis kematian, dan sekte hantu surgawi, mereka semua menunduk dengan ngeri. Mereka semua adalah kekuatan teratas di daratan.
Tetapi tidak peduli seberapa tinggi mereka tidak dapat dibandingkan dengan istana berkabut. Namun melihat istana berkabut sekarang, itu terlalu menyedihkan. Chen Xiao, istana berkabut telah hancur total, kata Master Skeleton Cabang. Dia datang ke Kinmo dan memberi hormat dengan hormat. Kinmo diam-diam melihat istana berkabut yang telah berubah menjadi reruntuhan, dan tidak bisa mengatakan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Apakah itu bahagia? Tidak. Sejak Sangguan Sinar terbunuh, semua dendam dan keluhannya telah berakhir, dan apa yang dilakukan Kinmo sekarang itu hanyalah untuk daratan. Kinmo terdiam sejenak, lalu kemudian mengulurkan tangannya. Tiba-tiba seluruh istana berkabut benar-benar meledak. Seluruh pegunungan bergemuruh dan bergetar, runtuh dengan gila-gilaan dan berubah menjadi abu. Ini, orang-orang dari kekuatan lain patah hati. Ini adalah istana berkabut. Saya tidak tahu berapa banyak harta yang ada di dalamnya, tetapi dengan cara ini semuanya dihancurkan. Di bawah tembakan Kinmo, seluruh istana berkabut benar-benar menjadi abu dan musnah dari dunia ini. Chen Xiao, meskipun istana berkabut telah dihancurkan, Murong Bingyun dari istana berkabut telah menghilang, dan bawahan tidak dapat menemukannya, kata budak hitam. Saat ini budak hitam terbang ke dekat Kinmo dan berkata dengan hormat, "Apa, Murong Bingyun tidak ada di sini?" Mata Kinmo tiba-tiba memadat. Ya, Skeleton Cabang juga berbicara pada saat ini. Bawahan telah menangkap banyak anggota tingkat tinggi dari istana berkabut, tetapi dari mereka tidak ada Murong Bingyun. Kemana perginya Murong Bingyun ini? Tapi Murong Bingyun ini hanyalah karakter kecil. Bahkan jika benua Tianwu telah pulih, dia juga memiliki kesempatan untuk menerobos ranah alam suci. Lalu kenapa? Selama dia berani muncul, Kinmo akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya seketika. Ayo pergi. Kinmo berbalik, dia tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini. Ayo pergi ke tempat selanjutnya, kata Kinmo dengan dingin. Pergi kemana? Orang-orang dari pasukan utama terkejut dan keluarga Ji tertegun di samping. Mereka secara alami sangat beruntung karena mereka berlindung kepada Chen Xiao lebih awal. Kalau tidak, keluarga Ji akan diratakan dengan tanah seperti istana berkabut hari ini. Dak abis, kata Kinmo. Apa dak abis? Mata Pukian Kun juga memancarkan cahaya dingin. Dak abis adalah tempat rahasia di benua Tianwu, dan juga tempat yang memalukan di tanah suci darah. Belum lama ini, Master Semi Alam Suci Yan Licheng keluar dari Dak Abyss, berkolusi dengan istana berkabut, dan berkomplot melawan Qin Chen. Sekarang akhirnya saatnya menyelesaikan akun dengan Dak Abyss. Ayo pergi. Di bawah perintah Kinmo, tim perkasa ini akhirnya bergerak. Ekspedisi kali ini secara alami didominasi oleh iblis alien dan kekuatan besar. Seperti pertempuran istana berkabut, ini adalah pertempuran penembusan dosa mereka. Tim perkasa ini seperti belalang, melintasi martial domain. Setelah beberapa hari, akhirnya mereka telah sampai di Dak Abyss. Ini adalah tempat yang sangat tandus dan sunyi, penuh dengan racun. Jika prajurit biasa memasukinya, mereka akan langsung diracuni dan dibunuh. Hanya ahli di kelas Martial Emperor yang dapat masuk. Di depan ada sebuah monumen batu dengan beberapa karakter besar tertulis di atasnya. Dak Abyss, tanah kematian. Para pelanggar akan mati. Konyol, kata Master Skeleton Cabang. Dia tertawa menyeringai dan langsung menghantam monumen itu dengan cambuk tulangnya. Namun di saat itu tiba-tiba cahaya hitam berkabut menyala dan benar-benar menghalangi serangan Master Skeleton Cabang. Kemudian disusul dengan kemunculan sosok padat, berdiri dengan bangga di kabut hitam itu. Masing-masing sosok itu memancarkan aura yang menakutkan, dan mereka semua adalah ahli di ranah Martial Emperor. Melihat banyaknya master yang berada di Dak Abyss, para master dari berbagai kekuatan utama di daratan seperti keluarga Puji dan yang lainnya menghirup udara dingin. Dak Abyss ini terlalu menakutkan, ada begitu banyak master. Meskipun sekilas tidak jelas berapa banyak orang kuat di sini, tetapi niat membunuh yang mengerikan sudah cukup untuk menunjukkan kegelapan Dak Abyss yang mengerikan itu. Selanjutnya terlihat di dalam kegelapan, di antara sosok di Dak Abyss itu, muncul 3 sosok yang luar biasa. Ini adalah 3 ahli yang agung.
dua lelaki tua, dan satu pria parubaya. Napas ketiganya seperti lautan luas, dan ketiga napas inilah yang menahan serangan Master Skeleton cabang sebelumnya. Ahli di ranah alam suci. Ternyata ketiganya adalah ahli di ranah alam suci. Semua orang terkejut dan kekuatan teratas dari keluarga Ji, keluarga Puji, dan daratan semuanya terkejut. Meskipun asal-usul benua Tianwu telah dipulihkan dan ada peluang untuk menerobos ranah alam suci, tetapi di antara kekuatan utama di daratan hari ini, kecuali Pu Qiankun yang memasuki ranah alam suci, sisanya termasuk Presiden Sky Scanner Gong Xunjie dan yang lainnya, paling bagus menerobos ke ranah alam semi suci, dan tak satupun dari mereka yang menerobos ranah alam suci. Namun di Dark Abyss yang gelap ini, tiga master di ranah alam suci tiba-tiba muncul, yang membuat semua orang nampak kaget. Bahkan ketiga orang ini tidak termasuk master dari Dark Abyss Yan Li Cheng. Seberapa kuat Dark Abyss ini? Semua orang terkejut dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan sebenarnya dari Dark Abyss. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.